Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvatia. Di sini saya akan membahas tentang Al-Adl An-Nahl ayat 90. Langsung aja dari pembahasannya, yaitu surat An-Nahl terdiri atas 128 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Hijr di nama An-Nahl yang berarti lebah. Karena di dalamnya terdapat firman Allah ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan pada lebah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Jadi, asbabul al-nuzul merupakan sebab-sebab turunnya sesuatu yang mana dalam kategori ini diprioritaskan dalam ayat suci Al-Quran, yang artinya sebab-sebab diturunkannya ayat atau surat dari Allah pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pegangan atau pedoman dalam menempuh suatu kehidupan di atas dunia. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang ada sebab turun atau nuzulnya, dan ada ayat-ayat yang tidak ada sebab nuzulnya. Memang demikianlah ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ada yang diturunkan tanpa didahului oleh sebab, dan ada yang diturunkan sesudah didahului sesuatu sebab. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 90 yang tidak ada asbabun nuzul yang tanpa didahului oleh sebab. Oleh karena itu, penulis tidak mencantumkan asbabun nuzulnya. Dalam surat An-Nahl ayat 90 itu memiliki munasabah atau korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala hawala wa nazzalna 'alaikal kitaba nabiyina likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami dibangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadikan saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat 89. Ayat 89 menjelaskan keutamaan Al-Quran dan bahwa kitab suci itu menjelaskan segala sesuatu. Maka dalam surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan sekelumit rincian yang dapat menjelaskan kesimpulan petunjuk Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu wa la tanqudul aymana ba'da tawaqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun, yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat 91. Sedangkan korelasi ayat 91 dan ayat 90 adalah dalam ayat 90 adanya perintah dan larangan dalam satu redaksi singkat yang tidak dapat dilampung oleh kitab-kitab dan dede manusia, serta disaksikan oleh para pendurhaka yang keras kepala bahwa redaksi semacam itu melampaui batas kemampuannya manusia. Maka dalam ayat 91 menunjukkan sebagaimana dipahami dari konteksnya bahwa jika demikian itu kandungan kitab suci ini, maka laksanakanlah apa yang Allah perintah, jauhilah apa yang dilarangannya, dan tepatilah perjanjian Allah apabila kamu berjanji.
atau dapat dikatakan bahwa ayat 91 merupakan lanjutan dari 90 sebagai penjelas dari ayat 89. Diriwayatkan oleh Ikrimah bahwasanya Nabi Muhammad SAW membacakan kepada Al-Walid, dalam kutipnya, "Ulang kembali hai saudaraku," kata beliau. Maka Rasulullah SAW mengulang kembali membacakan ayat itu. Lalu Al-Walid berkata, "Demi Allah, sungguh Al-Quran ini memiliki berakar dan bukanlah dia kata-kata manusia." Kembali membacakan ayat itu. Lalu Al-Walid berkata, "Demi Allah, sungguh Al-Quran ini memiliki berakar dan bukanlah dia kata-kata manusia." Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Qatadah yang dikutip oleh Al-Maraghib bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan ihsan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Menurut Qatadah, bahwa tidak ada satu akhlak yang baik pun yang dilakukan dan dipandang baik oleh orang-orang jahilah kecuali Allah menyuruh melakukannya pula, dan tidak ada satu akhlak buruk pun yang mereka saling mempercayainya kecuali Allah melarang, dan sesungguhnya yang dilarang oleh Allah hanyalah akhlak tercela. Beberapa pendapat para mufasir diantaranya yaitu: pertama, menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirannya yang terkenal tafsir Al-Maraghi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh di dalam Alkitab yang diturunkan kepadamu ini, hai Rasul, untuk berlaku adil. Tidak ada keadilan yang lebih baik daripada mengakui siapa yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, bersyukur kepadanya atas segala karunia-Nya, dan memujinya karena dia berhak untuk itu. Kemudian menurut Muhammad Nasib Ar-Rifai dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dengan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan Sufyan bin Sa'id memakai kata adil adalah bersikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal kalbu maupun amal lahiriah. Tengku Muhammad Hasbi Asy'ari bahwasanya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan isyaf, serta tetap berjalan imbang, tidak melampaui batas dan tidak menguranginya, dan Allah menyuruh manusia berbuat ihsan, berbuat kebajikan kepada makhluk Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.